Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen Analisa. Ada beberapa isu yang terus terjadi dalam kasus Brigadir Joshua, tepatnya adalah dalam proses persidangan ini. Salah satu hal yang paling banyak kalian tanyakan lewat Instagram atau Facebook page ataupun juga channel YouTube ini, kalian bertanya ke aku tentang Kamarudin Simanjuntak dan juga Susno Duaji yang mengaku mereka sempat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu stasiun TV di Indonesia, TV Berita, pada saat mereka akan membahas mengenai kasus Brigadir Joshua, tepatnya adalah dalam tahapan persidangan. Dan aku sudah melihat komentar dari Kamarudin Simanjuntak, terus juga Susno Duaji, klarifikasi mereka, dan mereka sudah mengakui itu adalah benar. Jadi kalian juga sudah banyak melihat berita seperti ini. Sebenarnya gini teman-teman, akan aku bahas ini agar kita juga ada knowledge yang kita dapatkan, karena memang sampai sekarang dari pihak TV-nya pun belum memberikan klarifikasi apakah itu benar atau tidak. Kalaupun benar, apakah ada hubungan dengan kasusnya ataukah ini hubungan dengan individu masing-masing. Tetapi dengan pengalaman yang sudah aku lakukan ya, karena aku juga dulu sudah menjadi jurnalis di Indonesia. Dulu aku memulai sebagai background sebagai seorang reporter atau presenter berita. Dari awal aku mulai kampus kuliah di Yogyakarta, aku mulainya di TVRI Yogyakarta, kemudian ke Trans 7, kemudian ke TV One, sebelum aku pindah ke Thailand. Jujur, aku juga masih punya banyak teman-teman yang sebagai jurnalis. Aku yakin lah, jujur kalau secara pribadi, kenapa Kamarudin dan juga Susno Duaji itu dalam tanda kutip dibatalkan di sebuah acara, tidak mungkin itu adalah keinginan dari para produsernya atau bahkan presenternya atau bahkan juga para krunya. Itu pasti adalah yang tidak mungkin. Alasan pertama, karena karakteristik dari Kamarudin dan juga Susno Duaji ini termasuk narasumber yang likable lah, disukai sama media. Karena mereka termasuk orang yang kritis, mereka berani mengungkapkan dugaan-dugaannya. Media massa itu suka dengan seperti itu, dan itu adalah hal yang cukup yakin kenapa ini bukan keinginan dari kru ataupun juga produser atau pemilik acara tersebut, tetapi ada yang jauh lebih besar. Tetapi gini, sebelum kita bahas ke sana, aku coba kutip keterangan dari Kamarudin Simanjuntak di sini. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa saya dan Pak Susno Duaji dibatalkan sebagai narsum di salah satu TV berita, itu memang benar. Kemudian juga Kamarudin mengatakan bahwa sebenarnya ini terjadi tidak hanya ke TV tersebut saja. Sebelum-sebelumnya juga ada beberapa TV yang dikatakan sejak bulan September 2022, dia itu memang dikatakan oleh sejumlah orang, ini adalah dari TV-TV di Indonesia, sejumlah tersebut nggak tahu ada berapa, mulai September 2022 diminta untuk tidak lagi menjadikan Kamarudin sebagai narasumber. Dan Kamarudin mengatakan, saya apresiasi atas kejujuran tersebut, tetapi dari sini aku bisa menangkap bahwa Kamarudin tuh memang sudah memahami apa yang dikatakan, gaya dia berbicara, isu-isu yang disampaikan ke media massa, itu memang kayaknya nggak cocok kalau untuk media mainstream seperti ke TV, karena ada aturan macam-macam lah ya. Tapi kalau untuk kayak media kayak di YouTube ataupun juga lebih sifatnya digital, karena itu tidak diatur dalam KPI juga ataupun juga undang-undang pers, makanya mungkin bisa lebih vulgar dan lebih real di sana. Tetapi jujur kalau secara pribadi, yang dilakukan Kamarudin ini adalah hal yang wajar. Karena posisi dia kan bukan jurnalis teman-teman. Kamarudin itu adalah posisinya sebagai seorang pengacara. Dia pengacara dari Brigadir Joshua, adalah hal yang wajar. Dia mengungkapkan banyak hal, dugaan-dugaan yang memang tujuannya adalah untuk menguatkan hal-hal yang memang dia percaya dan diperjuangkan dari pihaknya Brigadir Joshua. Begitupun juga sama kok dengan kuasa hukum yang lainnya, misalnya dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Bribka RR, Barada Eliezer, Bribka RR Ricky Rizal, ataupun juga Kuatmaruf. Mereka pun juga mengeluarkan dugaan-dugaannya atau prediksi-prediksinya atau hal-hal yang mendukung para kliennya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kenapa kok mereka sampai terutama yang Kamarudin Simanjuntak ya, kenapa dia sampai
dibatalkan penampilannya tidak hanya di TV yang lalu, tetapi juga di sejumlah TV lainnya. Kamarudin mengakui dalam wawancara di sini, teman-teman, aku melihat bahwa dia mengakui ini bukan tentang kasusnya Ferdy Sambo, tetapi lebih karena ke individunya aja, karena memang mungkin individunya yang mau dicekal. Karena aku lihat dari wawancara ini ada beberapa keterangan, katanya dia sudah dicekal itu beberapa kali, bukan dicekal lah ya, dibatalkan dari sebuah program TV gitu. Misal di tahun 2011, misalnya ada semua media sudah mewawancarai saya, tetapi tidak ada berita yang keluar. Ini tipikal karena gini ya, kalau untuk reporter, karena aku juga pernah menjadi reporter, pada saat kita diperintahkan untuk meliput sebuah berita, ada plotting A, B, C, dan D ke tempat mana, ya sudah kita liput saja, kita tulis naskah, kita ambil gambar semuanya, terus kita kirimlah ke Korlip, koordinator liputan, atau ke produser, ya terserah mereka mau menayangkan atau tidak, itu adalah pertimbangan dari redaksi. Nah ini juga dialami oleh Kamarudin Simanjuntak, katanya di tahun 2011 sudah melakukan wawancara ke berbagai media, tetapi tidak ada berita yang keluar. Beritanya apa, aku kurang begitu paham apa maksudnya di sini. Kemudian juga ada di tahun 2016, ini kasusnya adalah mengenai membela Putri Soekarno. Itu juga sama, dia mengakui pernah diundang dan dibatalkan di acara ILC begitu aja. Well, tentunya ini adalah pihak dari Kamarudin Simanjuntak yang menyampaikan, karena kita belum mendapatkan klarifikasi dari sisi lainnya. Ini lebih ke individu, bukan karena kasusnya. Ini adalah statement dari Kamarudin Simanjuntak. Tetapi kalau ini memang lebih ke individu, kenapa terjadi juga ke Susno Duaji? Susno Duaji juga termasuk orang yang sangat vokal ya. Pada saat awal kasus Ferdy Sambo ini muncul, beliau mengeluarkan banyak sekali pendapat dan juga analisanya, karena memang juga expert kan, karena beliau juga adalah mantan kabar eskrim. Susno Duaji mengatakan begini, saya pun juga sama dibatalkan oleh salah satu stasiun TV untuk membahas persidangan Sambo. Padahal saya sudah dalam perjalanan menuju ke sana, bahkan fotonya beliau, terus juga Kamarudin Simanjuntak itu sudah menjadi promo untuk acara tersebut. Tidak hanya di acara TV berita tersebut pun, juga beberapa TV sempat membatalkan karena ada sesuatu hal. Nah, kalau aku lihat dari sini, tanpa bermaksud tidak menghargai teman-teman media massa, bagi aku ini bukanlah kesalahan dari, ya I know lah, kalau kita ngomong kesalahan pasti akan sangat subjektif dan juga sangat debatable, tetapi aku sangat yakin sekali dari segi bisnisnya saja, ini kan adalah industri ya, media ya, dari segi bisnisnya saja, membatalkan Kamarudin dan juga Susno Duaji itu akan mengurangi rating. Karena apa? Suka nggak suka dalam kasus Ferdy Sambo ini, Kamarudin dan juga Susno Duaji adalah dua sosok yang banyak dinantikan untuk berbicara di media massa, dan itu juga berhubungan dengan rating dari sebuah program TV. Program TV termasuk TV berita, pada saat menayangkan sebuah berita dan ratingnya bagus, itu akan berakibat kepada iklan ya, karena ada AC Nielsen. AC Nielsen adalah sebuah lembaga survei di Indonesia yang memang dijadikan acuan untuk para pemasang iklan, untuk memasang iklan. Pada umumnya memasang iklan tuh hanya di acara-acara yang ratingnya tinggi, termasuk ya mereka punyalah cara mungkin tujuan customer-nya siapa dan sebagainya, tetapi rating adalah dewa sebenarnya dalam dunia TV, termasuk juga dalam pemberitaan. Kalau Susno Duaji dan Kamarudin ini sebenarnya dibatalkan, sebenarnya yang sedih itu bukan cuman mereka berdua aja. Maksudnya bukan sedih ya pasti adalah hal yang manusiawi. Mereka sudah mengeluarkan banyak lah budget ataupun juga waktu, persiapan, ngebaca ini dan itu, kan jadi narasumber juga nggak gampang kan ya. Harus mempersiapkan data-data, harus dijaga kata-katanya, mencari hal-hal yang aman untuk disampaikan ke TV. Sudah banyak effort, mereka juga pasti sedih dan juga kecewa. Tetapi yang sedih juga sebenarnya adalah produsernya atau mungkin presenternya. Aku tahu teman-temanku, karena yang membawakan acara tersebut juga adalah temanku sendiri, dan pasti dia juga stres dan juga mungkin agak rasa kesel gitu kan ya. Sudah persiapan narasumbernya ini dan itu, sudah riset ini dan itu, ternyata tiba-tiba di ujung detik-detik sebelum melakukan siaran, tiba-tiba dari paling atasnya
dikatakan dibatalkan. Dan yang anehnya juga dari acara terakhir Kamarudin Simanjuntak kan yang dibatalkan di TV tersebut, Kamarudin Simanjuntak sudah sampai di lokasi ya, sedangkan Susno Duaji memang sedang di perjalanan yang tinggal beberapa menit lagi sudah sampai. Yang stres juga semua orang-orang lapangan. Tapi siapa dong Anjas? Kalau menurut kamu yang punya potensi kuat untuk melakukan intervensi sebegitu jauhnya, menurut aku ada dua kemungkinan. Ini adalah kemungkinan yang optimis dan juga pesimis ya, ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang optimis mungkin ini adalah salah satu cara aman karena mungkin kasus ini akan melibatkan banyak orang-orang penting, banyak hal-hal isu yang sensitif di Indonesia. Kalau mereka berbicara di acara tersebut takutnya akan terjadi kekeosan. Walaupun mereka sampaikan itu adalah kebenaran ataupun juga hal yang baik, tetapi kalau disampaikan di waktu yang salah, takutnya ada efek domino, ada menjadi kekeosan ke sini dan itu. Itu kalau kita melihatnya secara optimisme aja. Kalau yang melihatnya secara pesimisme, ini dugaannya adalah jangan-jangan ada kepentingan dari petinggi-petinggi yang berhubungan dengan, kalau dari Kamarudin dan juga Susno Duaji, lebih karena kepentingan, tersandra kepentingannya. Misalkan kalau kamu menghadirkan mereka, nanti kejahatan atau hal-hal ilegal yang telah kamu lakukan, saya juga akan bongkar. Itu lebih ke masalah kayak kepentingan tersandra begitulah. Tapi kan anehnya juga, kenapa kok ternyata diketahui setelah yang terakhir ini muncul, ternyata juga Kamarudin dan juga Susno Duaji mengaku ini bukan kali pertama mereka diperlakukan seperti ini. Dan itu adalah hal yang cukup janggal sekali teman-teman. Terus menurut aku pribadi sih ya mungkin ini adalah suka nggak suka ya. Aku bingung sih mau komentarnya seperti apa karena sudah dalam hal yang sudah tidak. Aku yakin teman-teman yang bekerja di media yang di lapangan itu pasti stres sekali pada saat perubahan narasumber ini dan itu juga sangat stres sekali. Mereka juga kesel. Makanya aku juga melihat ada beberapa jurnalis-jurnalis yang mungkin idealismenya itu sangat tinggi sekali, ada beberapa prinsip yang nggak sesuai lagi dengan beberapa TV, mereka mendirikan media sendiri atau bahkan keluar atau bahkan mereka mencari pekerjaan lain karena mereka merasa tidak pas di situ. Itu juga banyak teman-teman media, tetapi aku tidak mau mengejudge ya itu benar atau salah karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Itu adalah hal yang juga sangat menyebalkan, aku bisa rasakan lah, menyebalkan untuk semua pihak. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian masih ingat di bulan pertama kasus dari Brigadir Joshua ini, aku sempat menyindir dan juga berkata di beberapa video awal-awal, kalian bisa cek aja ya. Aku bilang kok ada ya beberapa TV, di beberapa program TV ya di Indonesia, itu tidak menayangkan berita tentang Brigadir Joshua, padahal sudah begitu masifnya, sudah begitu banyak atensinya, kok tidak ada beberapa program berita yang tidak menayangkan berita mengenai Brigadir Joshua, padahal dalam sebuah pemberitaan itu pada umumnya pasti akan membahas hal-hal yang viral, which is adalah hal yang wajar karena itu adalah menjadi atensi masyarakat Indonesia, atensi publik. Ternyata setelah sebulan kemudian itu baru TV tersebut menyiarkan berita mengenai Brigadir Joshua ke program beritanya. Aku sempat ngobrol sih sama beberapa teman-teman produser di Indonesia, kenapa kok program kamu tidak menayangkan berita ini? Akhirnya menayangkan juga. Ya mau gimana lagi aja, semuanya sudah terbuka ya, apapun perintahnya, kalau kita nggak menayangkan beritanya agak serem juga gitu. Well, sebenarnya kalau kalian tonton video-video analisa aku sebelumnya, ya aku tidak bisa menyampaikan secara gamblang, tetapi kalian bisa memahami lah dari beberapa komentar-komentar di beberapa video analisa sebelumnya. Jadi, memang perjuangan dari Kamarudin Simanjuntak, Susno Duaji, dan juga orang-orang lainnya untuk membongkar kasus dari Brigadir Joshua ini akan berefek banyak sekali, domino lah. Karena seorang Ferdy Sambo itu adalah orang yang walaupun sudah tidak memiliki jabatan lagi, sudah bukan lagi seorang jenderal, tapi pengaruhnya, relasinya itu masih cukup tinggi sih teman-teman. Ya berhubungan juga dengan ekonomi lah ya. Apakah Ferdy Sambo juga... Ya, gitulah ya. Aku tidak bisa ngobrol banyak hal, tetapi ada hubungan juga dengan bisnis, Oke, begitu. Oke, aku rasa begitu aja. Yang bisa aku sarankan untuk teman-teman semua, kita tidak boleh, maksudnya gini, kita tidak boleh menghakimi kalau ada satu, dua, kayak
kalau ada tikus di sarang di gudang padi, bukan berarti gudang padinya kita bakar. Tidak seperti itulah. Aku tidak bisa menjelaskan lebih detail, tetapi intinya seperti itu. Ada 2, 3, 10 tikus di gudang padi, bukan berarti gudang padinya kita bakar. Butuh waktu, butuh proses, butuh strategi bagaimana untuk menghilangkan tikus-tikus tersebut. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita terus kawal kasus Brigadir Joshua, karena ini bukan lagi tentang individunya Brigadir Joshua, tetapi ada banyak hal-hal di balik ini semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Sumara, karena aku juga sering live di sana. Kita akan bahas, kita akan ngobrol lebih detail mengenai persidangan kasus Brigadir Joshua. Kalaupun kerap semuanya.